Dulu mereka dielu-elukan jutaan rakyat. Sekarang, ada yang hidup dalam sunyi. Ada yang wafat tanpa sempat melihat sepak bola Indonesia berjaya. Ini bukan cerita manis, ini luka kolektif kita. Tapi tunggu, di akhir video ini, kita punya satu kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Mari kita mulai dengan satu nama yang dulu membuat stadion penuh sorak-sorai, Tugio. Dikenal sebagai Maradona dari Purwodadi, julukan yang bukan sekadar pujian. Tubuhnya mungil, sekitar 162 cm, tapi kelincahannya luar biasa. Saat ia menggiring bola, lawan seperti dipermainkan. Cepat, lincah, tak terduga. Bukan tergantung kekuatan, tapi pada intuisi dan kreativitas. Kariernya menanjak bersama PSIS Semarang, menjadi pencetak gol tunggal di final Liga Indonesia 1999, membawa PSIS juara. Julukan itu bukan isapan jempol. Ia bahkan pernah dipuji media Korea Selatan saat tampil di kompetisi Asia. Namun, cedera lutut membuatnya pensiun dini pada 2007. Sejak itu, ia mengabdi lewat kepelatihan, aktif membina usia muda di Salatiga dan Semarang. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada glamor, tapi semangatnya tetap membara. Dan kalau kamu pikir itu menyentuh, tunggu sampai kamu mendengar kisah ini. Ricky Achobi, legenda sejati, striker utama timnas era 1980-an. Lebih dari sekadar pencetak gol, ia mencetak sejarah. Tahun 1988, Ricky sempat bermain di Matsushita FC, yang sekarang berganti nama jadi Gamba Osaka. Menjadi salah satu pemain Indonesia pertama di kompetisi Jepang. Gaya mainnya cepat, eksplosif, berani. Di Asian Games 1986, ia mencetak gol voli melawan Uni Emirat Arab, mengantarkan timnas ke semifinal. Tapi akhir hidupnya begitu sederhana dan menyayat hati. Pada 21 November 2020, Ricky pingsan di lapangan Senayan saat bermain persahabatan. Terkena serangan jantung dan wafat di tempat yang paling dicintainya. Rumput hijau. Tanpa tepuk tangan malam final. Tanpa lampu sorot. Hanya hening yang menahan pedih. Media sebenarnya sudah menyoroti, tapi popularitasnya cepat meredup digantikan hal lain. Padahal Ricky adalah fondasi cinta sepak bola Indonesia. Bagaimana mungkin negara dengan 270 juta penduduk membiarkan pahlawannya dilupakan? Bagaimana mungkin kita bersorak untuk pemain baru, tapi abaikan yang dulu membuat kita jatuh hati? Dulu, ada satu nama yang membuat striker Asia Tenggara gemetar sebelum memasuki kotak penalti, Robby Darwish, sang bek kokoh timnas era 1980-an. Pribadi yang sedikit bicara, tapi tangguh seperti baja. Bukan sekadar pemain belakang, ia adalah benteng terakhir dan pemimpin sejati. Kini, Robby tetap di sepak bola sebagai pelatih, merawat bangunan tim muda. Tapi coba tanya remaja zaman sekarang. Siapa Robby Darwish? Mungkin hanya 1 dari 100 yang tahu. Padahal dulu, dia adalah tembok raksasa, membuat stadion bergemuruh tanpa mencetak gol. Kini, namanya mulai tenggelam di antara gemerlap bintang baru. Ada juga satu nama lain, pemimpin yang tidak pernah cari sensasi lewat kata, tapi lewat aksi di lapangan. Ponario Astaman. Dia pernah mengenakan ban Kapten Garuda dengan kebanggaan sunyi. Tidak mengejar popularitas, tapi kehormatan. Di lapangan, dia adalah kompas tenang, tegas, selalu di jalur. Kini, Ponario adalah komentator. Duduk di studio menganalisis pertandingan dengan kepala dingin. Ia masih mencintai sepak bola. Tapi dunia yang dulu memujanya, kini nyaris melupakan namanya. Muncul sesekali, seperti gema pelan yang kian samar di antara sorak untuk generasi baru. Dan lalu, ada satu lagi nama yang pernah membuat Sumatera Utara berdiri bangga, Ansyari Lubis, anak Medan sejati. Gelandang dengan visi tajam dan sentuhan kaki yang murni. Sentuhannya dulu bisa membelah pertahanan lawan. Ia bukan hanya pemain, ia adalah seniman di lapangan hijau. Waktu itu bukan hanya warga Medan, tapi seluruh Indonesia bangga pada bakatnya. Ansyari adalah bukti bahwa bakat bisa lahir dari mana saja. Jalanan, tanah perjuangan, rakyat biasa. Kini, puluhan tahun berlalu. Ia tidak pensiun dari cinta pada sepak bola.
masih di pinggir lapangan, melatih anak-anak muda. Namun, sorotan kamera telah lama pergi. Yang tersisa hanya semangat murni, membara dalam keheningan perpipaan dunia sepak bola. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih peduli? Apakah kita masih mau menengok ke belakang dan memberi hormat kepada mereka yang lebih dulu membangun mimpi ini? Atau kita hanya sibuk mendandan diri dengan nama-nama baru, sementara sumber api pertama itu kita lupakan? Namun, tidak semua legenda hilang ditelan waktu. Masih ada yang tetap tegak, meski tak disorot, meski tidak dielu-elukan. Bima Sakti Tukiman, gelandang elegan, jenderal lini tengah timnas era akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Mainnya tenang, setiap langkah punya makna, seperti konduktor orkestra yang memimpin tanpa suara. Kini, Bima Sakti tidak jauh dari sepak bola. Dia membina timnas U17, generasi masa depan. Tidak ingin sorotan, tidak mengejar popularitas. Satu tujuannya, Indonesia berjaya. Karena ia tahu, kejayaan tidak dibangun dari headline, tapi dari latihan pagi dan mental baja yang dibentuk sejak muda. Dan satu lagi, Kurniawan Dwi Yulianto, si kurus. Julukannya terdengar ringan, tapi kisahnya luar biasa tebal. Dia adalah anak ajaib yang pernah memukau dunia hingga dibawa ke FC Luzern, Swiss. Sebelum 18 tahun, ia adalah pelopor, pembuka jalan. Bersama timnas, ia adalah mimpi berjalan. Bergabunglah di Eropa saat nama Indonesia hampir tak dikenal. Setelah gantung sepatu, ia melatih Sabah FC di Liga Malaysia, membawa prestasi luar biasa. Lalu kembali ke tanah air sebagai asisten pelatih timnas. Ia terus memberi, terus bekerja, tapi gemerlap masa lalu tidak sebanding dengan apa yang ia dapat hari ini. Tak ada mobil mewah, tak ada penghargaan besar. Hanya semangat tak kunjung padam buat mengabdi. Lalu kita bertanya, apakah kita bangsa yang hanya memuja saat sinar mereka menyorot, kemudian membuang saat cahayanya redup? Inilah sisi sepak bola yang jarang ditayangkan media. Legenda yang pernah mengorbankan darah dan keringat demi bendera bangsa. Kini berjuang sendiri dalam kesunyian. Beberapa kehilangan segalanya cuma demi hidup sederhana. Tapi hari ini, kita punya kesempatan untuk mengubah cerita ini. Bukan dengan miliaran rupiah, tapi cukup dengan mengingat, menghormati, menyuarakan. Jangan biarkan mereka hilang terlupakan. Karena tanpa masa lalu, kita tidak punya masa depan. Jadi mulai hari ini, kalau kamu mencintai timnas Indonesia, cintai juga sejarahnya. Saring video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa, subscribe untuk terus dengar kisah yang sering tak dianggap media mainstream. Di channel ini, kita tidak akan diam saat pahlawan dilupakan.